Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertangyangan kita saat ini tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17 dengan mengambil topik merdeka dari perbudakan, malua sian perhatobanan. Marilah kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 yang akan datang, kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Inti dari perayaan itu adalah mengingat kembali, mengenang kembali awal kebebasan bangsa kita dari penindasan bangsa-bangsa lain yang sudah menjajah dan mengambil kebebasan kita, baik secara jasmani maupun secara psikis di negeri kita sendiri. Saat dimana diproklamirkan kita menjadi tuan di negeri sendiri. Dan dalam 75 tahun kemerdekaan itu, tentunya kita dapat merasakan apakah esensi atau hakikat hal yang pokok dari kemerdekaan itu sudah kita rasakan, sudah kita nikmati atau belum. Apakah kehidupan sosial kita sudah benar-benar ada pada zona merdeka dengan melihat apakah kita sudah merasakan kesejahteraan yang benar-benar adalah sebagai buah dari kemerdekaan itu? Apakah kita sudah merasakan kebebasan berpendapat, menikmati hidup sosial yang ramah dan saling menghormati, hidup keberagamaan dan lain sebagainya? Apakah itu sudah dapat kita rasakan? Secara umum kita tahu sendiri jawabannya, belum. Itu dibuktikan masih adanya kesewenangan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang merasa berkuasa dan lebih berhak atas negeri ini, bahkan lebih berhak atas hidup orang lain. Adanya kesenjangan sosial, pelarangan ibadah oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama tertentu, sampai kepada penutupan, pengerusakan, dan pembakaran rumah ibadah. Itulah persoalan yang terjadi di masa kita merayakan 75 tahun sudah merdeka. Dari refleksi itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita melihat bahwa kemerdekaan kita sesungguhnya bukan berhadapan dengan penjajah bangsa-bangsa lain lagi. Kemerdekaan kita tidak dirusak dan tidak dikekang oleh bangsa-bangsa yang mungkin lebih kuat dari bangsa kita. Bukan lagi penjajah secara fisik, melainkan penjajahan secara psikis, mental, cara berpikir.
Oleh karena itu kalau kita lihat dan kita rasakan kemiskinan, konflik agama, isu mayoritas minoritas, itu semua hanyalah buah dari masih terjajahnya pikiran dan hati banyak orang di negeri kita ini. Maka persoalan kita saat ini adalah perhambaan oleh keinginan, cara berpikir yang salah, bahkan sampai kepada ambisi yang ingin memuaskan keinginannya sendiri, kelompoknya sendiri. Tentunya yang muncul dari mindset yang salah tentang apa itu sebuah kesejahteraan, apa itu sebuah kebahagiaan, dan selanjutnya apa itu sebuah kemerdekaan. Lalu kita akan temukan solusinya melalui firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari uraian nats kita ini, kita diingatkan bahwa setiap orang mempunyai relasi atau hubungan atau interaksi dengan berbagai strata sosial. Marsaor do ganup zolma tu godang horong. Mulai sian horong niak ke raja-raja dohot akapar pangkat. Sahat tu zolma sihatoropan masyarakat umum. Kita berhubungan, kita berinteraksi dengan mereka. Saya dan saudara-saudara pasti memiliki hubungan seperti yang disebutkan oleh Rasul Petrus dalam nats ini. Lalu bagaimana sikap kita kepada semuanya? Bagaimana penghargaan kita kepada mereka yang status sosialnya berbeda? Itu tergantung pada bagaimana kita menempatkan iman percaya kita sebagai tolok ukur atas semuanya. Petrus berkata dalam ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai orang merdeka berarti hidup sebagai orang-orang yang tidak memiliki apapun beban yang mengikatnya, yang membuatnya tidak dapat bertindak bebas tanpa satu ikatan kecuali ikatan dengan Tuhan. Inilah esensi dari kemerdekaan itu. Odo natagohari merdeka. Moloboi taula ulau di bagasan bulus ni roha. Sopola adong na mga bati na mangihot tita. Sederhananya seperti ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita menghormati raja karena apa? Apakah karena dia seorang raja? Kalau kita menghormatinya karena dia seorang raja, maka akan secara otomatis kita tidak akan bisa menghormati orang lain yang status sosialnya berbeda dari raja dan hanya biasa-biasa saja. Maka yang mengikat kita adalah status itu, dan itulah yang harus kita hilangkan dari kehidupan kita. Molo alani harazaon naido taparsangapi raja, pasti do EPS rohatta mene rohatta mamering jolma naso mardiha-diha. Leas do rohatta tuakan apogos tu naso wadong pangkat manang jabatanna. Firman Tuhan berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Intinya ketaatan dan penghormatan kita kepada raja bukan karena dia seorang raja, tetapi kita tunduk dan taat, kita menghormatinya hanya karena Allah. Hanya di dalam Tuhanlah kita dapat merdeka dari semua beban yang menghalangi kita menghormati semua orang. Sehingga kita juga akan menghormati setiap orang, bahkan orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain akan kita hormati sama seperti kita menghormati seorang raja. Maka dasar dari sebuah kemerdekaan adalah merdeka secara pikiran, membebaskan mindset kita dari beban apapun. Dan hal yang demikianlah yang paling menyenangkan, ketika kita bebas dari ikatan apapun yang menghalangi kita berhadapan dengan semua orang dengan penghargaan yang sama. Ketika pikiran kita masih dijajah oleh sikap membeda-bedakan orang lain oleh karena strata sosialnya, ketika pikiran kita masih menjadi hamba dari keinginan kita,
maka mau merayakan 100 tahun, merayakan 200 tahun, atau ribuan tahun kemerdekaan pun, sesungguhnya kita belumlah menjadi orang yang merdeka. Firman Tuhan mengajak kita supaya hidup sebagai orang-orang merdeka. Sekali lagi, yang ditekankan di sini, bagaimana seorang yang sudah dimerdekakan menunjukkannya dalam hidupnya. Tergantung bagaimana ia menerima pembenaran oleh imannya di dalam Yesus Kristus. Kristus telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Ketika kita diperhamba oleh dosa, cara hidup kita dikendalikan oleh keinginan kita. Sehingga perilaku kita akan selalu dipengaruhi subjektivitas sesuai dengan keinginan kita sendiri. Penghargaan kita terhadap segala sesuatu selalu tergantung kepada kita suka atau tidak. Kita senang atau tidak. Tetapi setelah Kristus memerdekakan kita, maka kita hidup dalam kasih karunia-Nya dan tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita. Tindakan kita, perilaku kita selalu berpusat kepada Kristus. Itulah yang ditekankan oleh firman Tuhan hari ini sebagai wujud nyata dari orang-orang yang merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tunduklah karena Allah, bertindaklah karena Allah, hargailah semua orang karena Allah. Itulah bukti orang-orang merdeka. Dan secara otomatis nilai-nilai kebaikan yang kita pancarkan oleh karena Allah akan membungkam kepicikan dan kejahatan orang-orang yang merasa sebagai orang merdeka tetapi sebenarnya sedang diperhamba dan dikuasai oleh keinginannya sendiri. Firman Tuhan mengajak kita, mari hidup sebagai orang-orang merdeka karena Allah telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan kami dan yang sudah membebaskan, memerdekakan kami dari perhambaan dosa, dari perhambaan pikiran, keinginan, dan pemahaman yang salah atas kehidupan kami. Dan dengan itulah melalui firman-Mu saat ini diingatkan supaya kami tetap menyatakannya dengan menunjukkan penghargaan kami kepada semua orang tanpa memandang muka. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Kemerdekaan kami hanya akan dapat kami tunjukkan dengan penghargaan kami terhadap semuanya. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan saat ini kami mengenang bahwa bangsa kami sudah merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Mengingatkan kami tentang bagaimana penderitaan bangsa kami yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga ketika kami merasakan kemerdekaan itu, biarlah kami membebaskan kami dari niat untuk menindas sesama kami. Biarlah kami dapat menjadi pembebas bagi sesama kami. Sehingga apa yang boleh kami lakukan oleh karena kehendak Allah akan membungkam kepicikan orang-orang dan kejahatan-kejahatan yang berlangsung sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah seluruh rumah-rumah yang malam hari ini sedang melaksanakan ibadah pertangyangan. Kiranya Engkau melawat setiap keluarga, memberkati mereka. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di dalam berbagai aktivitas, supaya di sana ada sukacita, ada kedamaian dan kegembiraan di tiap-tiap keluarga. Berkatilah pemerintah kami dengan kebijakan-kebijakan yang boleh mereka putuskan dapat semakin membebaskan bangsa kami dari kemiskinan, dari pembeda-bedaan, bahkan penindasan. Sehingga setiap orang masyarakat Indonesia dapat menikmati kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.